Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kita kembali diperjumpakan di dalam persekutuan doa pagi GKI Gading Indah. Hadir sepenuh hati untuk keluarga. Demikian tema di dalam persekutuan doa pagi pada saat ini. Mari kita mengawali dengan bersama-sama kita memuji nama Tuhan. Dari PKJ nomor 148. Terima kasih ya Tuhanku. Kita nyanyikan bersama saudara-saudara kita dari GKI Gatot Subroto Purwokerto. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk kasih setiamu yang nyata dalam hidup kami, yang memungkinkan kami memasuki hari baru ini dalam keadaan baik. Bahkan saat ini kami boleh kembali dipersekutukan di dalam persekutuan doa pagi. Bapa di surga, sebentar kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan apa yang dipersaksikan Alkitab akan kebenaran-Mu. Tolong kami, mampukan kami untuk dengan gembira, dengan rela, memberi diri dipimpin hanya oleh Sang Roh Penolong, Roh Kudus yang telah dicurahkan bagi kami dalam Kristus, sehingga kami boleh menjadi seperti tanah subur, tempat di mana benih-benih firman yang tertabur dapat berakar, bertumbuh, dan berbuah demi kemuliaan nama Tuhan. Kami menyerahkan rangkaian persekutuan doa pagi ini sampai dengan selesainya hanya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami memohon. Amin. Ibu Bapak Saudara yang terkasih, teks Alkitab yang akan bersama kita perhatikan, kita renungkan, terambil dari surat Efesus. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai dengan ayat 17. Saya membacakannya bagi kita sekalian
Efesus 5 ayat 15 sampai dengan ayat 17 demikian. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang bijak. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Demikian apa yang sudah kita baca dan dengar dari bagian surat Efesus ini. Maka kita adalah orang-orang yang berbahagia kalau dengan kesungguhan kita mendengarkan firman Tuhan, kita memelihara dan melakukannya. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, saya punya 2 buah foto. Mari kita perhatikan. Ini foto yang pertama. Dan ini foto yang kedua. Kalau Anda memperhatikan kedua foto itu, apa kesamaan dan perbedaan foto pertama dan foto kedua? Anda masih ingat? Orang-orang yang ada di kedua foto itu adalah orang-orang yang sama. Ruangannya sama, tapi suasananya sangat berbeda. Ibu bapak saudara, zaman di mana kita hidup sekarang ini ditandai dengan gerak yang serba cepat dan kecenderungan ingin mendapat hasil secara instan, secara seketika. Semua itu berdampak pada pendangkalan relasi di antara anggota keluarga. Rumah seringkali hanya menjadi tempat persinggahan untuk tidur, makan, dan berganti pakaian. Rumah cenderung hanya menjadi house dan tidak lagi menjadi home. House adalah bangunan fisik atau struktur tempat tinggal yang ditempati orang atau sekelompok orang. Sementara home menekankan suasana yang memberikan kenyamanan, kehangatan, dan ada ikatan emosional yang kuat di antara orang-orang yang menjalani hidup bersama itu. Kita mungkin secara fisik berada di ruang keluarga, duduk di sebelah pasangan kita atau bersama anak-anak kita. Namun pikiran kita melayang entah kemana, terjebak dalam email, surat elektronik terkait pekerjaan, rentetan pesan di dalam grup chat, atau guliran berbagai media sosial. Sementara seperti kata ungkapan, time flies, waktu berlalu dengan begitu cepat. Ketika kita tersadar, jangan-jangan kita sudah terlambat. Kita dan pasangan kita semakin tua, namun kualitas relasi tidak mengalami peningkatan. Anak-anak sudah beranjak dewasa, tapi komunikasi dengan mereka malah semakin senyap. Bukankah menyedihkan kalau itu terjadi dalam kehidupan kita? Rasul Paulus mengingatkan kita, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang bijak. Perhatikanlah dengan saksama. Dalam bahasa aslinya menggunakan ungkapan akribos blepete,
yang berarti mengawasi terus-menerus dengan tingkat ketelitian dan akurasi tinggi. Bukan sekedar melirik sekilas, melainkan meneliti dan memperhitungkan setiap langkah hidup dengan sangat teliti. Bukankah seringkali dalam pekerjaan kita sangat akurat dan teliti saat menyusun laporan keuangan di kantor atau merencanakan strategi bisnis, tetapi sebagian orang menggunakan mode autopilot saat berada di rumah. Apa itu autopilot? Istilah autopilot secara harfiah berarti sistem otomatis yang memandu kendaraan seperti pesawat. Setelah pilot menerbangkan, tinggal landas pesawat itu, maka bisa segera digunakan mode autopilot. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari istilah ini merujuk pada kebiasaan melakukan rutinitas secara tanpa disadari penuh, tanpa disertai pemaknaan yang sungguh-sungguh. Kamu hidup peripateite. Secara harfiah berarti berjalan berkeliling. Nah, dalam literatur Alkitab, kata ini adalah idiom yang merujuk pada gaya hidup, tingkah laku, atau kebiasaan sehari-hari. Itulah yang harus kita perhatikan dengan saksama. Mengapa? Karena ketika kita mau hadir sepenuh hati untuk keluarga, berarti kita harus menolak menjadi orang bebal, asofoi, yang membiarkan relasi keluarga berjalan seadanya. Kita mau menjadi orang bijak, sofoi, yang sadar dan teliti memperhatikan nada bicara pasangan kita yang mungkin sedang kelelahan dan membutuhkan perhatian kita, atau memperhatikan perubahan sikap anak kita yang sedang butuh teman cerita. Paulus melanjutkan dengan mengatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Pergunakanlah, ex agorazo menoi, gabungan dari kata agora yang secara harfiah berarti pasar atau tempat transaksi bisnis, ditambah dengan awalan ex yang artinya keluar dari. Nah, secara literal, ungkapan ex agorazo menoi berarti membeli habis atau menebus. Kita bisa bayangkan seorang pedagang pergi ke pasar lalu melihat barang berharga dengan harga diskon yang sangat murah. Lalu ia membelinya dengan cepat, memborongnya, menebusnya sebelum barang itu diambil atau dibeli orang lain. Artinya dengan ungkapan ini kita diminta untuk menebus atau menangkap setiap peluang dengan segera, seolah-olah peluang itu akan lenyap. Nah, apa yang harus dipergunakan, dibeli habis, ditebus itu? Waktu yang ada. Bahasa Yunani memiliki dua kata utama yang bisa sama-sama diterjemahkan dengan waktu. Yang pertama, kata chronos, menunjuk pada waktu yang terus berjalan, durasi, detik demi detik, jam lewat jam. Sementara kairos menunjuk pada waktu yang bersifat kualitatif. Kairos
tidak berbicara tentang berapa lama waktu berlalu, melainkan tentang momen yang tepat. Kairos bukan waktu secara kronologis, melainkan waktu yang tepat, momentum atau kesempatan emas. Paulus tidak sedang menyuruh kita menyusun jadwal yang padat, itu kronos, tetapi menyuruh kita untuk menangkap momentum, kesempatan, kairos, untuk melakukan kebaikan dan kehendak Tuhan sebelum momentum itu berlalu. Anak kita yang berlari mendekat untuk menunjukkan gambar coret-coretnya adalah sebuah kairos. Pasangan yang mengajak mengobrol ringan sebelum tidur adalah sebuah kairos. Kita diajak untuk mempergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Kata ponerai dari asal kata poneros tidak hanya berarti buruk secara pasif, tapi jahat secara aktif dan merusak. Karena lingkungan dan sistem dunia ini secara aktif berusaha menarik orang menjauh dari Tuhan, setiap momentum kairos yang dibiarkan berlalu otomatis akan tertelan oleh arus kejahatan dunia. Jika kita tidak menebus momentum bersama keluarga, hari-hari yang jahat, yaitu sistem dunia yang penuh dengan distraksi digital, kesibukan, keegoisan, akan secara aktif merampas dan menelan momentum-momentum itu. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Cara agar kita bisa berjalan dengan saksama seperti dimaksud ayat 15 dan menebus momentum kesempatan emas ayat 16 adalah dengan mengerti kehendak Tuhan. Kata bodoh dalam ayat ini menggunakan kata afrones. Berbeda dengan asophoi, kurang hikmat di ayat 15, afrones menunjuk pada ketiadaan akal sehat atau pikiran yang rasional. Orang yang bodoh di sini adalah orang yang menjalani hidup tanpa tujuan yang benar, tanpa memikirkan konsekuensi kekekalan. Orang yang bodoh adalah mereka yang sibuk mengejar karir atau pengakuan dunia dengan segala aspeknya, kekayaan, kedudukan, dan seterusnya, tetapi gagal melihat bahwa keluarga adalah ladang pelayanan utama yang Tuhan percayakan. Kata mengerti, sinete, secara harfiah berarti menyatukan potongan-potongan, seperti ketika kita menyusun sebuah puzzle. Maka mengerti dalam teks ini berarti pemahaman yang mendalam, di mana kita makin mampu menyusun berbagai situasi hidup dan melihatnya, memaknainya dari sudut pandang rancangan besar Tuhan Allah. Oleh karena itu, yang perlu kita makin mengerti adalah kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan di sini bukan ramalan masa depan seperti dengan siapa ya saya akan menikah, atau pekerjaan apa yang harus saya ambil, melainkan kehendaknya yang sudah dinyatakan dalam firman-Nya, yaitu yang utama kasih,
ketaatan kepada Yesus Kristus yang memanggil kita untuk hidup kudus, menjalani kehidupan yang berbeda dengan cara hidup dunia yang tidak mengenal Allah. Jadi Efesus 5 ayat 15 sampai 17 ini bisa kita baca seperti ini. Telitilah setiap langkah dan kebiasaan hidupmu dengan akurasi tinggi. Jadilah orang yang bijak dengan cara membeli dan menangkap setiap kesempatan emas, momentum yang Tuhan berikan. Karena kita hidup di tengah arus dunia yang secara aktif merusak. Jangan hidup tanpa arah, tapi gunakanlah pikiranmu untuk merangkai dan memahami apa yang sebenarnya Tuhan inginkan untuk kamu lakukan di momen-momen hidupmu. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali saat ini bersehati kami datang. Kami memohon hikmat, kekuatan, kemauan yang daripadamu, agar kami mampu menangkap, menebus, menggunakan waktu yang ada, momen-momen yang Tuhan anugerahkan untuk terus meningkatkan kualitas kehidupan kami, khususnya sebagai keluarga, dalam relasi kami sebagai suami, istri, orang tua, anak, dan seterusnya. Ya Bapa, tolong kami, supaya kami makin berhikmat, kami makin mengenal apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kami berlakukan. Saat ini juga kami kembali bersahati datang dalam doa kami. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang menanggung beban dalam hidup mereka, baik itu karena sakit penyakit yang mereka alami, atau keluarga yang kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Keluarga-keluarga yang punya beban karena masalah sumber penghidupan, pekerjaan, usaha. Mereka yang sedang mengalami goncangan karena ketidakharmonisan relasi antara anggota keluarga. Mereka yang sedang bingung karena berbagai ketidakpastian di masa depan. Ya Bapa, mampukan kami untuk terus menggenggam erat tangan kasih-Mu yang senantiasa terulur menopang kami, sehingga kami boleh mendapatkan pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Ya Bapa, kami berdoa bagi gereja-Mu di mana-mana tempat, termasuk GKI Gading Indah. Tuhan tolong agar gereja makin setia mengemban tugas panggilan yang Tuhan percayakan, ikut serta mengerjakan misi Allah melalui hidup persekutuan, pelayanan, dan kesaksiannya. Kami juga berdoa ya Bapa bagi bangsa dan negara kami dengan berbagai pergumulan yang masih harus diatasi bersama. Mampukan kami, bangsa yang dikaruniai keragaman dalam berbagai aspek ini, untuk mau bergandeng tangan bahu-membahu, menghadapi, menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada, untuk membangun kehidupan bersama yang makin adil, yang makin benar, yang mendatangkan kedamaian, kesejahteraan bagi segenap bangsa. Kami juga tetap berdoa bagi makin terwujudnya kedamaian dan perdamaian di muka bumi ini. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyafaat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari Ibu Bapak Saudara-saudara kita menyanyikan lagu penutup NKB nomor 211. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Kita nyanyikan bersama saudara-saudara kita dari GKI Karangsaru.
hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lega. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Jangan menyia-nyiakan waktumu, hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampumu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Karya jerih-Mu demi Tuhan Yesus kan dihargai benar oleh-Nya. Kasih yang sudah Kau tabur di dunia, nanti Kau tuai di surga mulia. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Mari kita kembali berdoa. Bapa di surga, kami akan akhiri persekutuan doa pagi ini. Kami akan menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan sepanjang hari ini khususnya. Tolong kami, berikanlah apa yang kami butuhkan agar kami mampu tetap memuliakan nama Tuhan. Kesehatan, kekuatan tubuh yang cukup, kecukupan dalam penghidupan kami. Dan di atas semuanya, keteguhan iman, pengharapan, penyerahan kami tetap hanya kepadamu. Terima kasih ya Bapa, ampuni dosa dan salah kami, agar tidak menghalangi kepenuhan anugerah-Mu. Arahkan hati saudara pada Tuhan, sambutlah berkat-Nya. Kasih Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus besertalah dengan saudara sekalian sampai selama-lamanya. Amin.